Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan takut. Bagaimana supaya kita tidak takut? Firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 13 mengatakan, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil dalam buku Keluaran 14 ayat 1 hingga 14. Ini merupakan peristiwa di mana bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Pada masa yang sama, mereka dikejar, dikepung oleh tentara Firaun. Saudara, apa yang terjadi? Ada sebuah ilustrasi di dalam cerita bangsa Israel ini. Bayangkan pasukan bersenjata Firaun menyerbu umat Israel, umat Tuhan yang terkepung di tepi laut. Siapa yang tidak takut? Dalam kegentaran hati itu muncullah sungut-sungut. Di satu pihak berseru kepada Tuhan, di lain pihak menyalahkan Musa. Saudara, jangan-jangan ini adalah cerminan dari apa yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia cenderung mencari orang yang boleh dipersalahkan dari situasi yang buruk, lalu ingin melarikan diri dari kenyataan. Ayat 11. Walaupun tetap berseru kepada Tuhan, namun seruan ini tentu saja bukan seruan iman yang benar. Berseru kepada Tuhan untuk menyalahkan Tuhan, atau jika tidak, menyalahkan orang lain. Saudara, umat Israel yang baru keluar dari tanah Mesir itu lupa bahwa mereka keluar dari tempat perhambaan, dari tanah Mesir dengan pelbagai tanda ajaib. Agaknya saudara, banyak peristiwa hidup di kala karya Tuhan nyata diabaikan karena kita merasa takut dan gentar menghadapi situasi di depan mata. Lalu yang menguasai bukan lagi ingatan akan karya Tuhan, akan kebaikan Tuhan, bukan juga iman, melainkan ketakutan dan sungut-sungut. Nah, Musa dalam cerita ini tidak ingin bangsa Israel dipenjara oleh ketakutan dan sungut-sungut. Dia mengingatkan mereka kembali bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Musa berkata, berdirilah tegap, letakkan ketakutanmu di tangan yang lebih kuat. Kepada siapa? Tidak lain tidak bukan, Tuhan sendiri. Saudara, apa penerapan kisah ini kepada hidup kita? Bagaimana dengan kita? Ingat saudara, orang beriman juga akan dicobai dengan hal ini. Ketakutan di satu pihak, iman di pihak lain. Betapa hidup ini saudara kelihatan menarik dan penuh misteri. Namun demikian, ada satu hal yang jelas dan pasti, yaitu apabila kita meletakkan ketegangan atau ketakutan hidup ini kepada kesadaran akan adanya Tuhan yang berkarya, apapun bentuk ketakutan atau ketegangan yang timbul, kita tidak akan takut dan bersungut-sungut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita dan mari kita aplikasikan pengajarannya, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti boleh melalui hidup ini dengan tenang. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita datang pada Tuhan untuk berseru, meminta pertolongan. Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam apapun situasi. Karena bersama dengan Tuhan kita akan tetap tenang. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk tetap setia dalam apapun situasi. Karena kami mempunyai Tuhan
yang maha kuasa, yang selalu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.